Ketua Umum DPP Partai Golkar memanfaatkan hari terakhir kampanye terbuka untuk mencari masukan dari pendukung dan simpatisan Partai Golkar. Saat berkampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Yusuf Kala memanggil sejumlah orang untuk diajak berdialog di atas panggung. Pemanggilan secara acak dan mendadak ini membuat dialog menjadi hidup. Aspirasi yang disampaikan di atas panggung juga murni suara rakyat. Tidak ada unsur rekayasa dalam dialog ini karena Yusuf Kala sendiri yang memanggil rakyat yang akan diajak berdialog. Di Balikpapan Sabtu pagi, Yusuf Kala memanggil seorang pemuda ke atas panggung. Pemuda yang mengaku pekerja bangunan ini menyatakan akan memilih Golkar pada pemilu 9 April mendatang, seperti pada pemilu 2004 lalu. Ia punya alasan mengapa selalu memilih Golkar. Saya tanya, kenapa pilih Golkar? Ya, karena Golkar bisa dipercaya, Pak. Golkar bisa dipercaya, betul? Apa lagi? Apa lagi? Ya, Golkar suatu kebanggaan bagi diri saya yang bisa membawa bangsa ini ke depan menuju kesuksesan untuk semua rakyat Indonesia. Ketika berkampanye di Sukoharjo Sabtu siang, Yusuf Kala kembali menjanjikan pembangunan yang lebih cepat dengan hasil yang lebih baik bila Golkar menang dalam pemilu legislatif 9 April dan pemilu presiden Juli mendatang. Inilah harapan kita semua, bahwa apabila kita semua dengan Golkar, pasti negeri ini, rakyat ini akan maju lebih cepat dan lebih baik. Apa itu maju? Pertama, ingin melihat saudara-saudara sekalian pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya lebih baik. Apa itu? Kebutuhan pokok kita akan terjamin dengan baik. Kita semua pada dewasa ini bersyukur. Apakah itu beras, gula, semua dapat dicukupi dengan baik dalam negeri kita. Yusuf Kala juga sempat berdialog dengan seorang petani yang mengaku kesulitan mendapatkan pupuk. Pupuk cukup nggak? Kurang. Ini pupuk kurang, Pak. Angka gulane. Ini bertugas Golkar untuk memberikan pupuk yang cukup pada saudara-saudara sekalian. Ya, begitu ya. Kenapa pilih Golkar? Saya dari dulu pokoknya tetap Golkar. Kalau saya tetap Golkar, kalau Golkar menang tetap rakyat penak. Oh, kenapa? Hidupnya penak. Sejak dulu Golkar menang dan dukung terus. Terus dari dulu saya Golkar. Golkar sampai sekarang. Ya. Kasih tahu semuanya. Kenapa dari dulu sampai sekarang Golkar? Apa? Kenapa suka Golkar? Karena Golkar itu sudah teruji, sudah hidupnya tuh semua tuh dulu itu sejahtera. Iya. Golkar sadang pangan penak. Nyambut gawe niku blonjo-blonjo ke penak, Pak, di sini niku. Cari kerja, lapangan kerja banyak. Dulu apa-apa lancar, sekarang sulit. Oh. Anak 3 mencari nafkah saja untuk memberi anak itu sudah tele-tele. Mergo apa-apa angel, Pak. Jadi karena itu, di samping ada kemajuan, ada juga masih masalah yang perlu kita perbaiki. Karena itu Golkar akan selalu mendengarkan suara Bapak Sutardi yang merasa perlu kita tingkatkan pertanian. Karena itu Golkar akan menjamin harga padi cukup untuk semua petani dan pupuk untuk petani. Amin. Sehingga aman ya. Terima kasih, Pak. Begitu. Jadi bilang yang lain bahwa tetap pilih Golkar akan menjamin masalah. Yusuf Kala berjanji para kader Golkar akan memperhatikan kesejahteraan petani karena petani termasuk tulang punggung stabilitas perekonomian dan sosial di Indonesia. Yusuf Kala mengatakan Golkar membutuhkan kemenangan dalam pemilu 9 April mendatang agar janji membangun lebih cepat dengan hasil lebih baik bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Golkar menargetkan memenangi pemilu 9 April mendatang dengan meraih suara minimal 25%. Pada pemilu 2004, Golkar menjadi pemenang pertama dengan meraih 25,76% suara. Tim Liputan Metro TV. Tahu semuanya? Jangan salah ya. Sudah tahu? Para pendukung Partai Demokrat siang tadi memenuhi alun-alun utara kota Yogyakarta untuk mendengarkan orasi politik pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam orasinya, SBY menegaskan program-program pro rakyat Partai Demokrat akan terus dilanjutkan. Karena itu, warga Yogyakarta diharapkan memenangkan partai ini.
Lebih jauh, SBY menyatakan banyak program yang harus terus dilanjutkan agar bangsa Indonesia terus maju dan tidak lagi dilecehkan oleh masyarakat internasional. Untuk mendapatkan simpati warga Yogyakarta, SBY juga menegaskan Partai Demokrat mendukung keistimewaan Yogyakarta. Dalam kampanye ini sendiri masih terlihat adanya sejumlah pelanggaran, termasuk keterlibatan anak-anak di bawah umur dan arak-arakan kampanye yang melewati jalur terlarang. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Metro TV. Inilah kontrak politik para calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Bila terpilih menjadi anggota DPR melalui pemilu 9 April mendatang, mereka akan memperjuangkan sembako murah, mendorong program penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kompleks gelanggang olahraga Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat berubah menjadi merah sejak Sabtu pagi. Pendukung dan simpatisan PDI Perjuangan dari berbagai penjuru Jakarta mendatangi Kompleks Gelora Bung Karno sejak pagi. Konvoi kendaraan massa PDI Perjuangan sempat memacetkan lalu lintas di sekitar Gelora Bung Karno seperti Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Gatot Subroto. Menjelang siang, sekitar 100.000 massa PDI Perjuangan berkumpul di Stadion Bung Karno, di mana kampanye terbuka PDI Perjuangan putaran terakhir di Jakarta dipusatkan. Kampanye terbuka yang berlangsung 5 hari menjelang pemilu ini benar-benar dimanfaatkan untuk unjuk kekuatan. Stadion Bung Karno berubah menjadi merah, warna khas PDI Perjuangan. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir di tengah-tengah massa PDI Perjuangan. Orasi politik Megawati mendapat sambutan antusias. Di hadapan sekitar 100.000 pendukung dan simpatisan PDI Perjuangan, Megawati kembali menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik. Sejalan dengan posisi ini, maka para anggota lembaga legislatif dari PDI Perjuangan akan memperjuangkan program-program yang langsung menjawab kepentingan dan aspirasi rakyat kecil. PDI Perjuangan yang merupakan kelanjutan dari Partai Nasional Indonesia PNI tercatat sebagai pemenang pemilu tahun 1999. Saat itu, PDI Perjuangan merebut 32,97% dan menguasai 151 kursi dari 458 kursi DPR. Pada pemilu 2004, PDI Perjuangan berada di urutan kedua dengan meraih 18,21% suara. Prestasi pada 2 pemilu sebelumnya menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar. Dan pada pemilu 9 April mendatang, PDI Perjuangan bertekad mempertahankan prestasi sebagai partai terbesar. Tim Liputan Metro TV. Air bah yang menghujam subuh 27 Maret lalu telah meluluhlantakkan tempat tinggal dan harta benda warga Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Akibat bencana itu, sudah sepekan lebih, ratusan korban jebolnya tanggul Situgintung harus tinggal di tempat pengungsian Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rencananya mulai hari ini, 500-an pengungsi akan mulai direlokasi ke tempat yang baru, yakni di Wisma Kertamukti. Hal ini terpaksa dilakukan karena kampus UMJ sudah akan memulai aktivitas belajar mengajar Senin mendatang. Walau mengaku masih belum mendapatkan informasi yang pasti seputar rencana relokasi tersebut, sejak pagi tadi sejumlah pengungsi sudah mulai berbenah membereskan pakaian mereka. Tim Liputan Metro TV. Balkis, Azra, Dinda, dan sekitar 20 anak korban jebolnya tanggul Situgintung ini tengah mengikuti terapi untuk menghilangkan trauma pasca bencana. Terapi seperti ini biasa dilakukan sore hari setelah anak-anak ini pulang sekolah. Dalam terapi yang berlangsung di lantai 3 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, anak-anak korban bencana tak hanya diajak bermain, tetapi juga dibagikan hadiah serta diajak bercerita mengenai kejadian yang menimpa mereka. Diharapkan dengan menceritakan apa yang mereka alami bisa mengurangi trauma yang mereka rasakan. Salah seorang peserta, Balkis, yang kini duduk di kelas 2 sebuah sekolah dasar di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mengaku terapi ini sangat membantunya dalam melupakan bencana yang telah merenggut rumah tempat keluarganya berlindung. Belajar, main, udah itu doang. Senang. Menurut para relawan, terapi untuk menghapus trauma ini memang lebih ditujukan kepada anak-anak karena mereka memang lebih rentan terhadap bencana. Korisa Putri, Bowo Triwidodo, Metro TV.
pendaftaran apa? Untuk rumah? Posko utama Pak Di sini. masih. Nanti ada proses pemindahan, bilang Pak Wali Kota Senin atau ya semampunya. Sebetulnya semampunya ini apa? Jadinya bangunan ini. Nah, ini ada yang dipersoalkan masalah ada tempat main anak-anak yang mungkin pojok sudah ada Pak ya? depan BNPB. Ya, juga Ibu nugasi dari Ibu ada asisten 3 dan dari pejabat masih dari Sekda. Nah itu menerima ada peduli bencana itu dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Jadi akan diserahkan nanti malam di Front. Tapi Ibu sudah nugaskan nanti di